Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari yang kemarin tentang pengajian bab atau fasal yang menerangkan tayamum. Sebelum dimulai kita buka dulu dengan pembacaan Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansyur alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahibul jabairi utawi wong kang duweni pira-pira tambalan. Wa sahibul jabairi utawi wong kang duweni pira-pira tambalan iku yamsahu ngusap sapa sahib alaiha ing atase jabair kena ngusap waya tayammamulan tayamumo sapa sahibul jabair wa yusolli lan salata sapa sahibul jabair wala i'adatalan ora ana baleni salat wala i'adatalan ora ana baleni salat iku alaihi wajib ing atase sahib ingkana lamun ana sapa sahib iku wadu'aha nyelehake sapa sahib ing jabair nelehake jabair mau ala tuhrin ing atase tingkah suci Pembahasan tentang permasalahan yang masih ada hubungannya dengan tayamum kemarin yang mulai depend ya. Di situ timbul permasalahan bagaimana caranya ketika mau melaksanakan ibadah, dalam arti di situ apakah cara wudunya bagaimana atau cara mandinya bagaimana. Nah, di sini dijelaskan bahwa orang yang masih dalam kondisi tersebut, yaitu masih memakai perban ataupun gib, ini boleh ketika wudu ataupun mandi, boleh untuk mengusap di atas perban atau gibnya tadi. Jadi misalkan itu seharusnya anggota tubuh itu dibasuh, tapi karena masih adanya luka ataupun sakit di situ, boleh saja untuk hanya mengusap saja, tidak harus dibasuh. Dan sebagai pengganti dari harusnya dibasuh tapi hanya diusap, ini digantikan dengan tayamum. Sebagaimana yang kita tahu pada pelajaran kemarin, tayamum itu prakteknya adalah mengusap dengan debu dan tidak harus gib tadi dia dalam kondisi suci. Jadi kalau masih dalam kondisi suci, dipasang perban atau dipasangi gib ya, kemudian suatu saat dia hadas terus wudu, misalkan kita ambil contoh wudu saja lah, untuk mengganti yang tadi masih sakit digantikan dengan tayamum. Nah, itu ketika seperti itu prakteknya sholatnya sah dan tidak harus untuk mengulangi sholatnya. Nah, tapi timbul permasalahan lagi jika bagaimana kalau misalkan ketika memasang perban tersebut dia dalam kondisi hadas.
Nah, kalau memang demikian, maka boleh prakteknya seperti tadi, tapi sholatnya harus diulangi ketika nanti sudah sembuh misalkan. Jadi sholatnya diulangi, tapi bahasanya istilahnya adalah sholat i'adah, bukan sholat qadha. Jadi perbedaannya nanti kalau tidak sholat kan berarti nanti jadinya qadha, itu statusnya dosa. Kalau i'adah tidak, karena sudah ada inisiatif untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu. Ya. Dan juga ada tambahan keterangan di sini, anggota tubuh yang diperban atau digib ini bukan termasuk anggota tubuh yang diusap pada waktu tayamum. Anggota tubuh yang ditayamumi kemarin kan adalah wajah dan kedua tangan. Jadi misalkan saja kita ambil contoh kaki sakit, ada luka yang tidak boleh dibiarkan tapi harus diperban misalkan. Di situ kan kaki tidak termasuk anggota tayamum, tapi masih dalam kategori anggota wudhu. Jadi prakteknya wudhunya seperti biasa, anggota-anggota tubuh yang sehat, yang normal, ini kita basuh sesuai dengan aturan, sesuai dengan syarat-syaratnya. Kemudian untuk bagian kaki yang sakit, ya, ini yang ada perbannya tadi, cukup diusap di atas perbannya, ya. Diusap di atas perban. Lah nanti karena ini seharusnya kaki itu dibasuh, tapi ternyata memakai usapan, ini digantikan supaya sempurna, digantikan dengan tayamum. Jadi setelah wudhu selesai ditayamumi. Tayamum ya bukan kakinya tapi ya wajah dan kedua tangan. Setelah itu sholat, dan sholatnya tidak harus diulang. Nah, bagaimana kalau misalkan yang diperban atau digib adalah anggota tayamum? Kita ambil contoh tangan. Tangan kita misalkan di sini ada luka atau patah misalkan ya. Kemudian harus diperban atau digib. Nah, ini nanti wudhunya adalah seperti biasanya, anggota yang sehat atau yang normal dibasuh sesuai dengan aturan yang semestinya. Kemudian untuk bagian tangan ini yang sakit ya, misalkan tidak seluruhnya lengan ini sakit, ada bagian yang masih sehat atau normal, itu dibasuh. Untuk khusus yang sakit, yang masih ada perbannya, ini diusap. Setelah selesai di tayamum. Nah, tayamum kemudian sholat. Cuma sholatnya ini nanti sah, tapi harus ada pengulangan. Suatu saat nanti harus diulang lagi sholatnya atau sholat i'adah. Gitu. Namun wa yatayammamulan tayamumo sapa sahes likulli fardhatin krana saben-saben barang fardu. Likulli fardhatin krana saben-saben barang fardu. Wa yusolli lan salata sapa sahes bitayamumin kelawan tayamum wahidin kang siji ma ing barang syaa kang ngarepake sapa sahes ing ma minan nawafili nyatane saking pira-pira barang sunah. Minan nawafili nyatane saking pira-pira barang sunah. Kemudian kita lanjutkan lagi dalam permasalahan tayamum ya. Kalau tadi selain sepenggal kisah atau sepenggal kasus yang terjadi pada masalah tayamum, yaitu orang yang memakai gib atau memakai perban atau balutan. Kemudian dilanjutkan lagi pada permasalahan tayamum, sejauh manakah masa berlakunya tayamum ini. Wa yatayammamu likulli fardhatin. Tayamum yang kita lakukan ini hanya berlaku untuk satu kali ibadah fardu. Ya, bahasanya ibadah fardu, bukan sholat fardu. Karena apa? Ibadah yang sifatnya fardu ini tidak hanya sholat saja. Misalkan saja ada tawaf, itu juga fardu. Ya, ada contoh-contoh yang lain lah. Jadi tayamum satu
itu masa berlakunya atau hanya berlaku untuk satu ibadah fardu. Satu ibadah fardu. Artinya misalkan begini, kita tayamum karena mungkin ada suatu alasan, misalkan saja air tidak ada ya, pada saat musim kemarau, kita tayamum, ini misalkan waktu sholat isya. Nah, tayamum yang kita gunakan ini hanya cukup untuk satu kali sholat isya saja. Nah, hanya untuk satu kali sholat isya saja, bukan untuk yang lain. Artinya ketika misalkan tadi maghrib kita tayamum, sholat maghrib, wah ngomong belum batal ini, nanti sekalian isya sajalah. Ini tidak bisa, karena antara maghrib dan isya itu adalah sama-sama sholat fardu. Jadi hanya sah untuk satu kali sholat fardu saja atau ibadah fardu. Misalkan tadi maghrib ya berarti maghrib tayamum untuk sholat maghrib. Ketika sudah masuk waktu isya ya berarti kita tayamum lagi untuk dilaksanakan sholat isya. Jadi tidak boleh dicampur. Ya, beda dengan wudhu. Kalau wudhu boleh, karena wudhu itu adalah alternatif yang paling baik atau sesuci toharoh yang utama. Sedangkan tayamum ini kan sifatnya alternatif saja, ya, sebagai langkah alternatif untuk kita bisa melaksanakan ibadah. Jadi satu kali tayamum hanya berlaku untuk satu ibadah fardu. Atau kita ambil contoh lagi, misalkan sholat Jumat, ya, sholat Jumat khutbah, ya, misalkan kita diminta untuk menjadi khotib pada pelaksanaan sholat Jumat misalkan. Sedangkan di antara syaratnya khutbah itu harus suci. Berarti ketika kita tayamum untuk khutbah, maka ketika mau melaksanakan sholat Jumatnya ini harus tayamum lagi. Tidak bisa khutbah kita tayamum sekaligus untuk sholatnya, tidak boleh. Karena itu khutbah ya fardu, Jumat, sholat Jumatnya juga fardu yang lain. Tapi kalau digunakan wa yusalli bi tayammumin wahidin masya'a minan nawafili. Tapi kalau digunakan untuk sholat sunnah, ini boleh sebanyak-banyaknya. Artinya tayamum satu kali ini bisa dipergunakan untuk ibadah sunnah beberapa kali. Ambil contoh sekarang kan masih bulan Ramadan. Malamnya kita melaksanakan sholat taraweh. Sebagaimana kita tahu, taraweh tidak hanya satu kali sholatan, tapi yang kita laksanakan adalah 10 kali sholatan. Totalnya adalah 20 rakaat. Ditambah lagi ada sholat witir 3 rakaat. Berarti berapa? 12 sholatan. Nah ini misalkan kita tadi tayamum untuk sholat isya, ya. Sholat isya dan sholat taraweh itu kan statusnya beda. Sholat isya itu fardu, sholat taraweh sunnah. Berarti kalau misalkan kita tayamum untuk sholat isya, nawaitu tayamum al-istibahati fardhu sholat dan seterusnya, ini boleh kita gunakan untuk sholat isya satu, kemudian ditambah dengan sholat taraweh, boleh, karena isya itu fardu, taraweh sunnah, berarti boleh dicampur, atau cuma sunnah-sunnah saja. Misalkan kita niat tayamum, kemudian kita untuk baca Quran, untuk sholat taraweh, untuk sholat hajat, untuk sholat sunnah-sunnah yang lain misalkan, atau boleh misalkan saja di pagi hari kita sholat duha misalkan 8 rakaat misalkan saja, berarti kan 4 kali salaman, berarti sholat duha 1 kali 2 rakaat, bangun lagi sholat lagi, ini tidak usah tayamum lagi karena digunakan untuk ibadah sunnah atau fardu dan sunnah. Jadi boleh. Tapi kalau fardu sama fardu tidak boleh. Jadi masa berlaku atau penggunaan tayamum ini hanya 1 kali fardu. Artinya kalau 2 tidak boleh. Tapi kalau fardu dan sunnah atau sunnah semua boleh. Nah ini wa yusalli bi tayammumin wahidin masya'a minan nawafil.
seseorang yang sholat dengan cara tayamum atau dengan toharoh menggunakan tayamum satu, ini bisa dipergunakan untuk beberapa kali sholat atau ibadah sunnah. Jadi kesimpulannya di sini, tayamum satu kali hanya berlaku untuk ibadah fardu satu kali. Tidak boleh ibadah fardu 2 atau 3 dan seterusnya. Tapi kalau fardu dan sunnah atau sunnah dan sunnah boleh. Itu. Al mar'ati idza tayammama litamkinil khalil. Ada sedikit tambahan sebelum kita akhiri, ada tambahan. Misalkan kasusnya bagi perempuan ketika selesai haid atau selesai nifas, itu kan seharusnya mandi besar, ya istilahnya mandi wajib, tapi karena tadi ada alasan apa akhirnya tidak bisa mandi, diganti dengan tayamum. Lah, tayamumnya ini tujuannya adalah untuk litamkinil halil, memperbolehkan suami atau orang yang berhak atas dirinya untuk dipergunakan. Lah, dalam arti ya dipergunakan lah, dalam tanda kutip. Nah, ini boleh untuk berkali-kali. Ya, jadi untuk mempersilahkan suaminya ini boleh untuk berkali-kali, karena itu istilahnya sebagai alternatif supaya tidak sampai terjadi pelanggaran. Karena kalau kumpul suami istri, si istri belum mandi atau belum suci dari haid atau nifas, ini ada kafaratnya. Ya, jadi sebagai penutup, kesimpulannya di sini adalah orang yang tadi masih memiliki atau memasang gib ataupun perban, yang artinya di situ menutupi anggota tubuh kita dari bersuci. Ini caranya adalah ketika bersuci, entah wudu ataupun mandi, anggota yang tadi ada perbannya atau gibnya boleh diusap, nanti ditambal dengan atau disempurnakan dengan tayamum, dan sholatnya tidak usah diulangi kalau memang dipasang pada saat masih kondisi suci dan tidak di anggota tayamum. Kalau dalam masa hadas, artinya tidak suci, atau yang sakit, yang luka ada di anggota tayamum, maka sholatnya sah tapi harus iadah. Kemudian tayamum berlaku satu kali untuk ibadah fardu satu kali, dan boleh berkali-kali dalam ibadah sunnah. Sekian saya akhiri. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Atas kekurangan ataupun kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.